Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Eh, Pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para mitra pada kesempatan hari ini, khususnya Pak Menteri Koperasi, Kepala BPKS, Kepala BB Batam. Pak Budi Ari, pertama kami sampaikan selamat Pak yang sudah melewati 100 hari masa adaptasi dari yang awalnya ketika mengurusi Menkominfo, lebih banyak mengurusi yang goib-goib, yang online-online, bahkan judi online Pak. Tapi hari ini Bapak mengurusi koperasi yang itu merupakan entitas usaha yang dikatakan adalah jati diri bangsa, Pak. Tapi sayang 100 hari pertama Pak Menteri di koperasi, kalau ibarat iklan mobil diesel itu nyaris tak terdengar, Pak. Jadi kami belum mendengar gebrakan-gebrakan gerakan dari Pak Menteri untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi koperasi, Pak. Bahkan kami lihat apa yang dilakukan Pak Menteri hampir tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya. Kalau kemarin sedang ramai soal kebijakan mengenai penghapusan hutang UMKM, kemudian yang kedua kebijakan tentang makan bergizi gratis, kami lihat bahwa misalnya penghapusan hutang UMKM yang bergerak cepat hanya Kementerian UMKM, padahal dalam PP nomor 7 tahun 2021 jelas bahwa koperasi yang di bawah 10 miliar juga merupakan bagian dari UMKM begitu Pak. Kemudian yang kedua yang paling utama soal makan bergizi gratis yang di dalamnya pemerintah sudah menyampaikan yang bisa terlibat selain UMKM adalah koperasi, tapi sampai hari ini kami belum melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dalam rangka mengkonsolidir masyarakat untuk membentuk koperasi dalam rangka menyediakan makan bergizi gratis. Maka kami ingin mendengarkan dari Pak Menteri sebenarnya apa langkah yang akan Bapak lakukan ketika makan bergizi gratis ini bisa berjalan di apa namanya seluruh negeri kita begitu Pak. Kemudian selanjutnya Pak, kami ingin menanggapin soal efisiensi anggaran begitu Pak. Di halaman 7, di situ Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi efisiensi hingga hanya tinggal 6,2 miliar. Bapak sendiri, Pak Budi Ari sendiri merasakan bahwa ketika dulu menggerakkan buzzer biayanya sangat besar sekali loh Pak. Ini anggaran digitalisasi yang apa yang Bapak lihat dari sini yang awalnya 22 miliar itu hanya turun 6,2 miliar. Dari 6,2 miliar itu Bapak bisa berbuat apa begitu Pak. Jenengan tahu seperti di raker sebelumnya saya sampaikan bahwa salah satu hambatan terbesar masyarakat kita hari ini terjerat pinjol, salah satunya adalah karena mereka kesulitan dalam mengakses pinjaman di koperasi, Pak. Karena di koperasi masih sangat sederhana, jam 8 buka, jam 4 tutup. Bagaimana Kementerian Koperasi perlu hadir untuk mendigitalisasi koperasi-koperasi yang sebenarnya bagus ini agar mereka masyarakat kita bisa mengakses dengan mudah pinjaman di koperasi begitu, Pak. Tapi sayang dengan anggaran yang cukup kecil ini menurut kami ya apa namanya sangat tidak cukup untuk bisa mendigitalisasi. Sehingga kami mendorong seperti di sini ada LPDP. Angkanya masih sangat besar sekali setelah efisiensi yaitu 170 miliar. Dan jenengan tahu bahwa penyalahgunaan di LPDP sangat besar, bahkan beberapa kali mendap, eh, terjerat urusan hukum yang terakhir di urusan KPK begitu. Artinya apa? Artinya dan yang kedua juga kami merasakan selama kami duduk di Komisi 6, kami tidak merasakan dampak yang signifikan dari hadirnya LPDP ini, Pak. Maka kalau bisa diupayakan, didorong agar bagaimana anggaran dari LPDP ini bisa di-switch bagian ke digitalisasi. Yang kedua di sektor pengawasan. Mungkin Bapak sering lihat hari-hari ini banyak masyarakat kita mengeluh bahwa koperasi banyak yang tiba-tiba pengurusnya menghilang, yang kemudian banyak masyarakat menjadi korban dari koperasi itu, yang mereka sudah menabung bertahun-tahun, tapi kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan keuangannya oleh koperasi begitu. Nah, maka deputi pengawasan sangat penting untuk bagaimana bisa memitigasi agar kemudian koperasi-koperasi bisa lebih bertanggung jawab terhadap anggotanya begitu, Pak. Nah, sehingga harapan kami ini juga perlu ditingkatkan. Bapak juga tahu bahwa kementerian kemarin sangat mengagungkan namanya Kospin, salah satu koperasi yang bisa menghimpun 10 triliun tapi kemudian tiba-tiba fraud begitu, Pak. Artinya apa? Karena pengawasannya lemah, maka harapan kami pengawasan bisa jauh lebih diperkuat. Sehingga kalau kami boleh usul,
dana dari LPDP tadi yang 170 miliar bisa sebagian di switch di urusan pengawasan dan juga pengembangan usaha. Kemudian kami ingin menagih apa yang kami sampaikan di raker pertama, Pak, di periode pertama soal apa namanya eh, peternak susu di Boyolali, Pak. Kalau Bapak, kami cek sampai kemarin bahwa Bapak belum juga turun ke apa namanya ke peternak susu di Boyolali yang menjerit karena mereka tidak bisa apa namanya mendistribusikan susu hasil ternaknya untuk bisa masuk ke pabrik susu. Nah, kami ingin tanya kepada Bapak apa langkah yang Bapak lakukan untuk mereka. Kalau kita lihat memang hari ini sudah tidak viral karena sudah kalah viral dengan pagar laut dan sebagainya, Pak. Tapi jangan kemudian karena ini tidak viral tidak kemudian ditindaklanjutin begitu.